tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Assalamualaikum Pak. Izin Pak. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Pak, maaf Pak mengganggu waktunya Bapak. Nah, karena kebetulan saya ada tugas nih Pak, tugas dari guru penggerak ini untuk mewawancari Bapak tentang masalah dilema etika Pak. Ya. Jadi selama ini gimana cara Bapak dalam penyelesaian masalah-masalah dilema etika terutama di sekolah? Kalau memang kebetulan saat itu ada dilema etika Pak, seperti itu. Ya. Baik, terima kasih. Jadi yang saudara tanyakan tentang mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika. Iya. Nah, kasus dilema etika ini cenderung dia muncul karena adanya kepentingan yang berbeda di antara unsur-unsur yang ada di sekolah kita. Iya Pak. Ya, kemudian muncul isu, bahan diskusi dari teman-teman, kemudian serta dapat dibicarakan dengan unsur-unsur sekolah. Kemudian hal tersebut sebagai referensi mereka untuk dibicarakan di tingkat sekolah atau disampaikan kepada kepala sekolah yang bersangkutan. Nah, saya sebagai kepala sekolah menyikapi hal tersebut, melakukan klarifikasi terlebih dahulu. Oh iya. Konfirmasi kepada pihak-pihak yang teridentifikasi untuk dimintai keterangan pendapat terhadap apa yang menjadi permasalahan itu. Nah, dengan asumsi saya bahwa permasalahan pasti dan bisa kita selesaikan bersama-sama. Tentu dengan komunikasi dan koordinasi, kemudian akan diputuskan dengan pertimbangan untuk meminimalisir potensi negatif keputusan. Iya Pak. Tapi di sisi lain, nah tentu kita harus memaksimalkan potensi dari keputusan itu. Iya. Itu kira-kira. Oh iya Pak. Jadi langkah-langkah yang akan Bapak lakukan yaitu yang pertama melakukan verifikasi Pak ya tentang masalah. Nah, kemudian Bapak juga akan memverifikasi tentang masalah-masalah tersebut. Ya, selanjutnya bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Pak, yang sama-sama benar, terus mengundang nilai kebajikan Pak. Ya. Jadi andai akan terjadi permasalahan seperti itu muncul, saya mengambil keputusan terkait dengan masalah tersebut adalah saya melakukan pendekatan komunikasi dan koordinasi terlebih dahulu. Oh iya. Karena bagaimanapun pimpinan itu hanya menentukan, dan mengambil keputusan, akan tetapi referensinya dan indikatornya serta pertimbangan dalam pengambilan keputusan ada pada unsur di dalam organisasi. Oh iya Pak. Jadi langkah Bapak yaitu dengan pendekatan komunikasi, terus dan koordinasi Pak ya. Terus kemudian Bapak sebagai pengambil keputusan akan tetap mencari referensi dan indikator dari permasalahan-permasalahan itu Pak ya. Mungkin Pak langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak lakukan selama ini Pak? Jadi langkah-langkah yang saya ambil, prosedur yang saya lakukan adalah menentukan kasus tersebut terlebih dahulu. Kemudian melakukan koordinasi dan menjalin komunikasi dengan unsur-unsur terkait dalam kerjaan tersebut, meminta pandangan-pandangan dari unsur yang ada. Nantinya akan menjadi dasar dari pertimbangan pengambilan keputusan saya. Oh gitu Pak. Ya. Baik Pak, jadi langkah-langkah Bapak itu ya dengan menjalin komunikasi Pak ya, menjalin komunikasi dengan unsur-unsur yang terkait, terus meminta pandangan-pandangan dari unsur yang ada Pak, terutama mungkin dari teman-teman gitu Pak ya. Terus hal-hal apa saja Bapak yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika Pak? Oh ya.
Jadi terima kasih. Mm-mm. Hal yang efektif Mm-mm. dalam pengambilan keputusan adalah senantiasa menjalin dan menjaga keberpihakan melalui kebersamaan. Mm-mm. Kemudian komunikasi dengan unsur pimpinan, terutama yang dapat memperkaya referensi kita dalam memutuskan kasus dilema kita. Mm-mm. Gitu. Oh iya Pak. Namun masih ada lagi nih Pak pertanyaan. Ya, silakan. Oke, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah menyelesaikan kasus dalam etika Pak? Ya. Jadi untuk jadwal tentu tidak ada. Akan tetapi substansi dan urgensinya sangat diperhatikan di dalam menyelesaikan permasalahan itu sendiri. Oh iya. Ya, karena penyelesaian permasalahan semakin cepat maka akan semakin baik dalam rangka menjaga keharmonisan dalam lingkungan sekolah kita. Oh iya. Ya. Jadi intinya Bapak akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu secepatnya itu Pak. Iya, betul. Faktor-faktor yang selama ini mudah dan membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu Pak. Oh ya. Jadi seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan itu sesungguhnya tidak ada. Tidak ada yang khusus maksud saya. Iya. Jadi akan tetapi pelibatan unsur internal sekolah sering dilakukan untuk memperkaya referensi dan informasi. Itu saja. Oh iya Pak. Baik Pak. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran terbesar bagi saya Pak, yaitu saya mengambil keputusan bahwa Bapak siap untuk pengambilan keputusan dalam dilema etika ini Pak. Betul. Iya. Betul. Jadi kita harus memahami dulu konteks permasalahan. Iya, benar. Itu yang pertama. Iya. Kita pahami dulu konteks permasalahan itu apa. Kemudian koordinasi dan komunikasi sangat penting adanya. Karena selain untuk menjaga keharmonisan di lingkungan kerja kita, untuk memperkaya referensi itu sendiri. Oh iya. Itu. Iya Pak. Ya. Nah, jadi langkah Bapak yaitu dengan memahami konteks permasalahan terlebih dahulu ya Pak ya. Pahami dulu konteksnya. Ya, setelah itu Bapak juga akan koordinasi dan komunikasi yang pihak yang berkepentingan seperti itu Pak. Iya, betul. Ya, ya. Baik, terima kasih Bapak. Saya sudah mendapatkan informasi dan langkah-langkah yang akan Bapak laksanakan ketika ada kasus-kasus dilema etika. Ya. Dengan itu Pak, saya mengucapkan terima kasih dan selamat beretika. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita